Halo semuanya, selamat datang lagi di VLY Studio. Kembali lagi bersama saya, Verania Lois. Oke, kali ini saya akan membahas mengenai SQL, yang dimana saya akan membagikan bagaimana tips anti-error inner join di beberapa tabel. Oke, di sini saya akan menginner join 3 buah tabel, yang dimana studi kasusnya di sini adalah saya akan menampilkan barang yang diterima atau dalam proses receiving oleh supplier, jadi yang diberikan oleh supplier kepada bagian gudang. Adapun langkah-langkahnya adalah yang pertama, pastikan sudah menentukan tabel yang akan di inner join. Yang kedua, pastikan tabel tersebut memiliki relasi atau paling tidak berhubungan atau bisa dihubungkan. Nanti akan saya jelaskan maksudnya. Kemudian yang ketiga, tentukan tabel utama atau tabel pemulai. Jadi tabel pemulainya itu maksudnya di sini adalah from-nya dari tabel mana. Jadi misalkan select from tabel apa, baru di inner join dengan tabel yang diperlukan lainnya. Jadi kenapa di sini saya mengatakan ini adalah tabel utama? Atau bisa jadi ini adalah tabel yang paling banyak kalian butuhkan datanya, boleh kalian buat tabel tersebut sebagai tabel pemulainya. Kemudian yang keempat adalah inner join harus berurutan. Nah, mari kita mulai prosesnya. Yang pertama, saya sudah menentukan tabel di sini. Dan yang kedua, saya juga sudah menentukan studi kasusnya. Jadi, apa yang mau saya lakukan atau tampilkan. Di mana saya akan menampilkan data barang dari proses receiving atau penerimaan yang dilakukan oleh gudang, yang dimana receiving ini diberikan oleh supplier ke gudang. Dan selanjutnya, ketiga tabel ini sudah berelasi. Ya, kenapa saya katakan seperti itu? Meskipun tabel RCV dan tabel barang ini tidak berelasi ya, tapi tabel barang ini dia sudah berelasi dengan tabel detail RCV. Yang dimana tabel detail RCV dia berelasi dengan tabel RCV. Yang dimana relasinya adalah one to many. Tabel RCV, one, dia akan berhubungan dengan tabel det atau many, jadi one to many. Jadi satu receiving itu banyak detailnya. Kemudian barang dia juga one to many dengan tabel receiving, di mana satu ID barang itu bisa banyak berada di dalam banyak penerimaan. Jadinya one to many, one to many. Oke, selanjutnya di sini saya sudah menentukan satu tabel sebagai tabel utama atau pemulainya, yang dimana di sini saya akan mulai dari tabel receiving. Kenapa? Karena proses saya di sini adalah ingin menampilkan detail barang dari proses penerimaan atau receiving. Jadi logikanya kan saya harus mulai dari tabel masternya, ya, di mana tabel master receiving ini akan menyimpan master dari data penerimaan. Kemudian dari master atau dari tabel utamanya barulah kita menuju ke detailnya, atau dari satu RCV itu barangnya apa aja. Seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah inner join harus berurutan. Jadi maksudnya inner join harus berurutan itu adalah seperti ini ya. Jadi kan di sini saya katakan tadi saya mulai dari tabel RCV. Nah, tabel RCV ini untuk dapat mencapai tabel barang atau untuk dapat mencapai detail barang, dia harus melewati tabel detail RCV terlebih dahulu. Jadi nggak boleh langkar ya, nggak boleh gini ya. Kenapa? Karena tabel RCV dan tabel barang ini tidak berelasi, atau tidak ada barang ID ataupun RCV ID di masing-masing tabel. Jadi kita harus melewati tabel detail RCV terlebih dahulu. Kenapa? Karena tabel detail RCV ini memiliki barang ID. Makanya di sini prosesnya berurutan ya. Jadi tabel RCV harus di inner join dengan tabel detail RCV terlebih dahulu. Dari tabel detail RCV harus di inner join atau barulah di inner join dengan tabel barang. Jadi tidak boleh langkar. Jika seandainya kalian langkar ya, jadi kalian misalkan select from tabel RCV, inner join tabel barang, gitu ya misalnya, itu pasti error. Meskipun kita tahu bahwa si tabel detail RCV ini dia berhubungan dengan RCV, kemudian dia juga berhubungan dengan tabel barang. Oke, untuk select inner join-nya jadinya seperti ini ya. Select, nah ini saya sebutkan gini ya, nama field yang ingin saya tampilkan. Kalau misalkan kalian mau menampilkan semuanya, cukup kalian hapus, kemudian kalian kasih bintang seperti ini. Jadi, kalian bisa mengakses
seluruh field atau kolom yang ada di tabel RCV, detail RCV, dan tabel barang kalau kalian menggunakan bintang. Tapi kalau kalian hanya ingin menampilkan beberapa field, jadi kalian sebutkan aja kalian mau menampilkan field yang mana di tabel yang mana. Jadi di sini saya akan menampilkan field dari tabel RCV yang dimana saya ingin menampilkan kode RCV, dan saya akan menampilkan nama barang yang ada di tabel barang. Kemudian from, jadi from tadi tabel utamanya, yaitu sudah ditentukan adalah tabel RCV. Kemudian di inner join, jadi inner join yang pertama ya, inner join dengan tabel detail RCV terlebih dahulu, yang dimana kolom yang berhubungan di sini adalah RCV ID ya. Makanya di sini inner join tabel det RCV on tabel RCV ID RCV dan tabel det RCV RCV ID, atau kolom yang dijadikan foreign key di dalam tabel detail RCV, yaitu kan tadi RCV ID atau ID RCV. Kemudian selanjutnya barulah di inner join dengan tabel barang, yang dimana on tabel barang adalah barang ID dan tabel det RCV barang ID, atau kolom yang dijadikan foreign key di dalam tabel detail RCV, barang ID, ID RCV, ID RCV. Jadi foreign key ini ya nilainya di setiap tabel itu pasti sama. Jadi misalkan ini ID RCV itu nilainya 1 di tabel RCV, maka di tabel detail RCV dia juga akan bernilai 1. Kalau misalkan di tabel barang ID dia bernilai 001, berarti di tabel detail RCV harusnya barangnya itu bernilai juga 001. Seperti itu. Kalau misalkan tidak sama, berarti datanya tidak akan tampil. Nah, kemudian ketika sudah kita blok, kemudian kita jalankan, maka dia akan menampilkan kode RCV beserta dengan nama barang yang diterima. Jadi RCV 001 dia menerima 2 barang. Ini ya, ada 2, 1, 2, kemudian RCV 2 ada 2 juga, kemudian 4 ada 1, dan begitu juga dengan seterusnya. Kalau hanya ingin menampilkan 1 RCV saja, tinggal tambahkan where di sini. Ditambahkan where seperti ini ya, yang dimana where-nya ini adalah ID yang direlasikan. Jadi kalau misalkan ID RCV, berarti ID RCV, jadi kan ID RCV yang dibawa ke tabel detail ya. Jadi data yang ada di tabel detail ini adalah ID RCV, bukan kode RCV. Jadinya di sini adalah ID RCV, berapa ID-nya gitu. Ketika dijalankan, dia hanya akan menampilkan kode RCV 001 saja. Ini yang saya maksud tidak boleh kebalik ya. Jadi misalkan saya cut ini, saya duluan gitu inner join-nya ke tabel barang. Meskipun mereka saling berhubungan ya. Tapi ini kalau dijalankan error ya. Error. Kenapa? Kita harus inner join ke tabel yang berhubungan dulu sama tabel utamanya. Karena tabel utama dia berhubungan sama detail RCV, makanya kita inner join dia ke tabel detail RCV terlebih dahulu. Barulah di inner join ke tabel barang. Jadi jangan sampai dibalik ya. Jadi pernah saya lihat query seperti ini. Ketika saya lihat ternyata dia membalikkan inner join-nya. Salahnya hanya di sana, makanya select inner join-nya nggak mau jalan, padahal relasinya sudah benar. Oke, di akhir video, saya ingin kalian belajar. Jadi di sini saya memberikan 4 buah tabel ya. Ada tabel barang, dan PO, untuk Sarpras, PO, dan tabel perusahaan. Jadi PO ini adalah pre-order atau pemesanan barang yang dilakukan oleh modul Sarpras kepada supplier. Jadi saya ingin kalian menampilkan data PO-nya, itu kode PO-nya, beserta perusahaan atau supplier yang akan dibeli barangnya, kemudian barang apa saja yang dibeli dari satu PO tersebut. Gampang kan? Dan jika kalian sudah bisa menjawabnya, silahkan komen di kolom komentar di bawah. So, sekian yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini mengenai tips bagaimana melakukan select inner join dengan mulus tanpa error.
Semoga video ini bermanfaat. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. Dukung terus VLY Studio. Terima kasih.